Anda sedang menyiarkan langsung, kita coba cek. Ya, semoga sekarang tidak ada gangguan lagi koneksi internetnya. Kita sedang menunggu apakah siaran langsung kita berhasil sekarang. Saya sedang menunggu jaringan dan seberapa stabil. Sahabat Darmais mohon sabar menunggu. Terima kasih sudah bergabung beberapa sahabat Darmais untuk mengikuti acara IG Live Dharma Story sore ini. Apakah suara saya terdengar ya? Mohon umpan balik dari rekan-rekan sahabat Darmais. Kalau suara saya terdengar, kemudian gambarnya cukup baik, kemudian jaringan bagus, mungkin kita akan undang narasumber kita hari ini. Clear suaranya, terima kasih Ibu Direktur, Ibu Okti Palupi yang sudah mendahului mendengar. Oke, terima kasih sahabat Darmais. Oke, saya akan undang narasumber kita. Sebelum saya akan masuk ke topik, saya akan undang kepada narasumber kita. Oke, akan ada kejutan. Sukses, terima kasih Bu Direktur. Narasumber kita tunggu ya. Akan ada kejutan narasumber kita siapa? Hai, Dokter Putri. Pak Gari, selamat sore. Selamat sore, segar sekali. Suara aman ya? Alhamdulillah. Seaman Segar Dharma sekali. Story itu. Oh iya, semoga jaringannya lancar ya dok ya. Amin, amin. Ya. Tapi ngomong-ngomong kok segar sekali ya. Oh iya, kita harus segar. Kan semangatnya semangat pagi, soalnya. Semangat pagi terus. Oke sahabat Darmais, jadi sore ini kita mendapatkan narasumber yang istimewa dengan topik yang luar biasa soal patologi anatomik. Jadi kalau tema IG Live Dharma Story sore ini adalah saya bacakan ya supaya saya nggak salah menyebut karena kalau salah saya dimarahin oleh Dokter Putri. Jadi judulnya adalah mengenal pemeriksaan patologi anatomik. Ya, patologi anatomik sebagai baku emas diagnosis kanker. Betul ya dok? Betul ya, begitu ya. Oke, saya mau memberikan sebuah intro sebelum masuk. Sahabat Darmais dan Dokter Putri, eh, dari kemarin kita beritanya besar sekali membahas pemberitaan di media massa dan media sosial membahas Ibu Ferawati Fajrin. Beliau diberitakan menderita kanker dan saat ini kita di Rumah Sakit Kanker Darmais merawat beliau. Ya, kami berterima kasih atas dukungan semua pihak dan doa kepedulian terhadap Ibu Ferawati Fajri yang mendapatkan perawatan terbaiknya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Kita doakan semoga sembuh beliau ya. Kemudian kita bicara soal kankernya. Beliau menderita kanker paru. Dokter Putri mohon koreksi saya ya, tapi saya ingin masuk di sini. Sebetulnya ada tanda-tanda seseorang untuk didiagnosis kanker paru, misalnya batuk kronis, batuknya berdahak, ataupun sesak nafas, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah tidak semua tentu batuk kronis, batuk berdarah, dan lain itu kanker. Harus ada pemeriksaan yang memastikan seseorang yang punya gejala itu benar menderita kanker. Apa pemeriksaan itu? Patologi anatomik, kan gitu ya. Jadi patologi anatomik itu semacam bagai batu emas dari seseorang yang mungkin punya tanda-tanda untuk kena kanker atau tidak. Nah, untuk hari ini makanya tamu istimewa, kenapa istimewa? Saya hadirkan, saya kenalkan dokter yang membahana ini, Dokter Rizky Ivandriani Putri, spesialis patologi anatomi. Yeay, selamat datang Terima dok. kasih. Terima kasih. Selamat sore, sahabat Dharma. Ya, beliau panggilannya Dokter Putri, bukan Dokter Rizky, bukan Dokter Ivandriani, tetapi Dokter Putri. Dan yang istimewa adalah beliau koordinator pelayanan patologi anatomi. Ya, setuju ya dok ya. Ya, Tapi BTW, sekarang dokter di mana nih? saya ini di salah satu lab di patologi anatomi. Kebetulan kita di Hmm. bawah
instalasi laboratorium terpadu. Ini salah satu lab Mm-mm. saya yang isinya Mm-mm. nih ada mikroskop zaman sekarang, Pak. Namanya slide Oke. scanner. Iya, nanti kita tanya ya dok, alat-alat itu apa, Ya, saya asing lah. Nah sekarang saya mau oke. mulai dari pertanyaan awam. Supaya saya yang paham, yang awam ini menjadi paham, tolong ajarin saya ya dok ya. Pertanyaan pertama saya adalah, apa itu patologi anatomi dan mengapa itu menjadi baku emas, pemeriksaan patologi anatomi baku emas dalam diagnosis kanker. Kita supaya orang awam paham dok, tolong ajarin, silakan. Oke. Eh, jadi kalau kita mau bicara tentang pelayanan patologi anatomi, kita kenalan dulu sama ilmunya. Boleh ya, Pak ya? Saya cerita Ya sedikit boleh, ya. boleh kenalan. Nggak kenal maka tak. Sayang. Oke, jadi kalau di kedokteran, ilmu kedokteran itu kayak pohon, Pak, ibaratnya. Kalau ngomong sama dokter patologi anatomi itu banyak berimajinasi. Mohon maaf ya, Pak, ini Oke, 30 menit ke depan kita banyak ini berimajinasi. Jadi oke. ibarat pohon. Sebentar dok, saya minta waktu untuk imajinasi dulu. Oh Ya iya, silakan. tapi udah selesai tahu-tahu. Ya silakan dok. Ilmu kedokteran tuh ibarat pohon. Pohon kan ada akar, ada batang, kemudian ada daunnya gitu ya. Nah, kalau di ilmu kedokteran tuh akarnya tuh ilmu-ilmu dasar seperti fisika, biologi, anatomi, dan daunnya itu ilmu-ilmu klinis yang manifestasi penyakitnya yang kita kenal di masyarakat. Ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, kandungan, seperti itu. Nah, posisinya patologi itu di mana? Kita ada di batangnya pohon itu. Jadi kita sebagai jembatan yang bisa menjelaskan kenapa terjadi suatu penyakit pada seorang pasien. Nah, itu dihubungkan. Jadi manifestasinya seperti apa, kita mencoba melihat di level sel atau jaringan tubuh manusia. Makanya bisa dibilang patologi anatomi ini adalah baku emas. Emas itu kan udah yang paling bagus Tertinggi. gitu ya. Tapi ada platinum, ada. Oh, kalau gitu ganti deh baku platinum. Oke, saya mencatat kalimat dokter dengan perumpamaan pohon ilmu tadi bahwa patologi anatomi itu semacam mengetahui penyebab penyakit. Betul begitu sederhananya? Iya, iya. Oke, karena kita selama ini mengenal dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dokter paru, kan gitu ya. Jarang sekali kita mendengar patologi anatomi, ya. Ya kebetulan saya tempatnya di rumah sakit, jadi saya mulai mengenal dokter Putri, mulai mengenal dengan Kurang viral ya. dokter. Iya, kan gitu. Nah sebetulnya kenapa patologi anatomik bukan patologi anatomi ya? Gimana sih dok? Coba yang ngerti nih sedikit nih. Itu karena dari bahasa Inggrisnya aja sih Pak. Karena di luar itu kan dikenalnya patologi. Dikenalnya Oke. patologi dan kebetulan karena di beberapa negara termasuk di Indonesia itu dipisah menjadi patologi anatomi dan patologi klinik. Itu bisa berdasarkan jenis, spesimen, dan pemeriksaan yang dilakukan. Nah, Oke. karena bahasa Inggrisnya itu anatomical pathology, Oke. ya jadi bahasa Indonesia patologi anatomik itu hanya Iya, tapi iya, iya. ya intinya sama, PA. Paling asik Oke. katanya gitu, PA. Berarti supaya asik tidak anatomi, tapi anatomik gitu. Asik Iya, boleh. anatomik. Oke. Nah, Dok, pertanyaan lanjutannya adalah sebetulnya mengapa patologi anatomik itu kemudian penting sebagai baku emas diagnosis kanker. Bisa dijelaskan lebih spesifik nggak di kasus kanker gitu? Iya, jadi kalau kita lihat manifestasi klinis dari suatu penyakit, itu kan bisa mirip-mirip ya Pak ya. Apakah itu infeksi, apakah itu tumor. Tumor juga gambarannya antara tumor jinak, tumor ganas, juga bisa mirip-mirip manifestasi klinisnya. Tumor ganas juga macam-macam, dia asalnya dari mana. Nah, kenapa kita dibilang baku emas? Karena kita melihat dari perubahan bentuk dan ukuran dari sel tubuh manusia yang mengalami perubahan itu. Jadi kalau sel kanker itu
ibaratnya nih berimajinasi lagi jadi Imajinasi sel lagi kanker kalau itu gitu. kayak Oke. kalau eh, ada anak-anak gitu ya, anak-anak banyak gitu. Ada yang nurut gitu. Jadi kalau dibilang mainnya jangan jauh-jauh, ya udah di situ aja. Udah waktunya tidur, tidur gitu ya. Nah, sel kanker nih enggak gitu. Dia nggak mau diatur gitu. Disuruh jangan Oke. jauh-jauh, mainnya jauh ke RT sebelah gitu. Udah makin jauh dari sel normalnya gitu ya, sel kanker. Hmm. Sel tubuh manusia normal kan pada umumnya kan dia akan mati gitu ya, akan ada regenerasi. Nah, sel kanker ini nggak mau gitu, jadi dia disuruh tidur, disuruh gantian gitu ya, udah kamu udah Bandel ya waktunya dok, rupanya ya. bandel gitu. Nah, kita di patologi anatomi ini melihat seberapa jauh sih si sel ini menjauh dari sifat aslinya gitu. Oke. Kebandelannya ini seberapa jauh gitu, sehingga nanti akan keluar selain berupa diagnosis juga kita bisa menunjukkan seberapa agresif sih tumornya ini gitu. Oke, Dilihat dok. Saya dari potong di perubahan. situ. Saya potong di situ supaya clear. Artinya patologi anatomik tadi jadi tahu sebab penyakitnya. Yang kedua jadi tahu seberapa jauh sel itu keluar dari normalnya gitu ya. Mm-mm. Begitu. Iya, Oke, jadi itu kalau dengan iya, patologi anatomi. iya, jadi kalau Pak Anjari suka dengar kanker paru stadium 4 gitu ya, stadium itu Aha, eh, bisa dibilang punyanya klinis gitu ya. Kita aha. juga punya stadium kalau di patologi anatomi namanya Punya itu grade level. atau derajat. Iya, betul. Namanya Level. Oh, ada derajat. Jadi kita tingkatan ya. Semakin mm-mm, jauh mainnya, maka levelnya tinggi gitu. makin tinggi derajatnya. Oh, Nah, makanya itu dok juga jangan perlu sering main kita, jauh-jauh. iya, Ya, enggak, kalau saya di rumah terus. di rumah saja supaya kita tidak terhindar bisa terhindar COVID Iya, ya. Jangan jauh-jauh. Dok, iya. kalau gitu dengan bahasa lain saya tanya nih, apa manfaatnya pemeriksaan patologi anatomik terhadap diagnosis kanker? Oke. Nah, karena kita melihat perubahan bentuk dan ukuran sel tadi, maka sangat penting itu implementasinya dalam Hmm, diagnosis kanker. Karena selain kita hmm, bisa mendiagnosis suatu penyakit tadi ya, dan hmm, seberapa agresif dari derajat perubahan selnya, nah, hmm, patologi anatomi ini juga bisa dengan pemeriksaan yang lebih canggih, kita juga bisa membantu klinisi untuk menentukan terapi apa yang cocok untuk pasien. Sekaligus wow. juga memberi informasi eh, prediksi atau perjalanan penyakitnya ini kira-kira seperti apa. Oke, Nah, itu yang kita sebentar. kenal sekarang. Iya, oke. Oke, artinya saya mau bahas karena membantu klinisi terapi Mm-mm, apa yang tepat. Menarik kan betul. ini. Nah, yang Mm-mm, dimaksud klinisi itu sebetulnya dokter spesialis lain gitu ya dok ya. Dokter iya. paru, dokter apa lagi Mm-mm. dok? Supaya pas yang disebut klinisi. Eh, Biasanya iya, apa jadi namanya kliennya patologi anatomi gitu langgep gitu. Apa iya, saja iya, sebetulnya? betul. Iya, jadi klien kita tuh nggak cuma pasien, Pak Anjari. Kalau Nah, misalkan dokter yang bekerja di rumah sakit kan biasanya kliennya itu adalah anggap di rumah pasien. sakit kanker Darmais, Darmais Mm-mm, misalnya. mm-mm. Nah, klien kita macam-macam nih. Bisa Oke. pasien langsung ya membawa Hmm. rujukan untuk pemeriksaan tindakan yang dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Dokter patologi anatomi juga melakukan tindakan loh, nggak cuma Oke. diagnosis. Nah, Hmm. kedua klien kita bisa teman sejawat kita, dokter bedah, dokter kandungan, dokter paru gitu. Jadi mereka yang Hmm. melakukan tindakan, kemudian spesimen yang Hmm. diambil baik berupa cairan Hmm. ataupun Hmm. jaringan itu dikirim ke kita untuk diperiksa gitu. Nah, yang Hmm. ketiga klien kita bisa teman sejawat kita sendiri, dokter patologi anatomi. Bisa Hmm. jadi di senternya belum memiliki alat yang dimiliki oleh Darmais. Atau Hmm. mungkin teman sejawat kita ini mengalami kesulitan sehingga perlu melakukan Hmm. second opinion ke teman-teman dokter PA di Rumah Sakit Kanker Darmais yang secara jam terbang ya mungkin lebih Hmm. banyak mendiagnosis kasus-kasus kanker dibandingkan di rumah sakit lain. Oke, dok, berarti kalau secara garis besar ya sebetulnya ada dua klien dokter ini. Langsung dokter PA, dokter patologi anatomik, satu pasien, yang kedua adalah rekan sejawat.
Rekan sejawat itu bisa yang melakukan tindakan atau terapi, atau rekan sejawat yang sama-sama patologi anatomik untuk rujukan Iya, atau untuk konsultasi betul. gitu ya. Nah, kalau gitu Dok, pantesan ya. Kalau gitu paling banyak sebetulnya kalau dilihat proporsi nih, pelayanan patologi anatomik itu kepada dokternya atau kepada pasien biasanya paling banyak. Lebih banyak Eh, mana? iya, kita lebih banyak menerima dari dokter karena biasanya pasien itu akan datang ke dokter yang terkait dengan keluhannya dulu. Jadi misalkan ada Oh, benjolan iya. di payudara, dia akan datang ke dokter bedah onkologi dulu. Dia ada keluhan dari organ kandungannya, akan datang ke dokter kandungan. Nanti dari dokter-dokter tersebut, teman sejawat kita, bisa dilakukan pemeriksaan yang memerlukan lanjutan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi kita menerima rujukan dari Hmm. teman-teman sejawat ini. Ya pantesan ya, jarang ya. Misalnya saya datang ketemu dokter Putri untuk periksa itu jarang ya. Tadinya mau saya tanya, dokter prakteknya jam berapa, hari apa gitu, saya mau berkunjung gitu. Bisa nggak kayak gitu dok? Iya, saya prakteknya sesuai jam kerja Darmais, Pak. Tapi ya yang jarang ya. Nah saya mau Iya, dalamin sekarang supaya kemudian sahabat Darmais bisa mengerti karena mereka atau pasien awal. Darmais pun jarang bertemu Ya, dengan patologis. Saya sering iya. merhatiin dokter Putri di sini ada tulisannya patologis. Saya baru tahu sekarang patologis. Ya bukan bukan dokter. Nah, bisa ditunjukin kali? Bisa ditunjukin. Nah, sebetulnya sekarang kami yuk kita kaji. Lalu kalau demikian dok, kalau memang sifatnya seperti sebagai baku emas pemeriksaan ini, seberapa kemudian atau apa saja yang sebetulnya orang awam kayak saya biar tahu patologi anatomi kira-kira apa saja ya yang perlu dipahami. Pemeriksaannya apa aja? Iya, iya, semacam itu. Jenis pemeriksaan patologi anatomi itu apa saja misalnya. Itu relevan Iya, dengan yang penyakit kanker gitu tentunya. oke. Jadi kalau pemeriksaan patologi anatomi itu sendiri biasanya dibagi ya berdasarkan spesimen yang kita terima. Nah, di situ kita punya ada lab histopatologi, kemudian histopatologi itu yang menerima sampel jaringan, misalkan pasien dibiopsi atau dilakukan operasi. Nah, kemudian ada juga Hmm. pemeriksaan sitologi. Sitologi itu jika spesimen yang kita terima itu bentuknya berupa cairan. Nah, biasanya ini banyak nih pada deteksi dini. Jadi kita di patologi anatomi ini sangat mensupport deteksi dini, terutama deteksi dini di Darmais. Karena dengan pemeriksaan yang kita lakukan, itu kita Hmm. bisa menemukan lesi-lesi prakanker ya, atau kanker yang stadium dini. Karena makin cepat didiagnosis, maka kita bisa mengurangi angka kematian, kita bisa mengurangi Ah, angka insiden kanker, gitu. Itu baru dua oke. tuh Pak, histopatologi, sitologi. Nah, itu adalah Ini pelayanan sebentar dok, dasarnya sebentar, sebentar. PA. Istilahnya bikin saya mulai mengerutkan kening saya ya, sebentar. Artinya Ya, saya tadi ada yang saya garis bawahi ya. Ternyata dalam pemeriksaan patologi itu ada yang sifatnya jaringan ya. Ada yang ya, sifatnya cairan. ya, Dua-dua pengelompokan ya. ya, Artinya pasien kanker atau suspek kanker, apa sih dok biasanya yang terduga ya, tanda-tanda ya, kanker berarti itu dilakukan ini dong dok, apa ya namanya, diambil sebagian jaringannya gitu kan? betul. Ya, Oke, itulah yang biasa dilakukan oleh dokter misalnya paru, kemudian diperiksakan ke iya, Anda. Atau betul. Anda Ya, mengambil sendiri, gitu. ya, ya, kita Oh, bisa iya, juga iya, iya. melakukan tindakan mengambil sampel sendiri. Nah, itu yang dikenal dengan biopsi aspirasi jarum halus. Jadi pasien ada Hmm, benjolan nih, misalkan kemudian datang ke dokter bedah atau dokter lain ya yang terkait dengan hmm, mungkin lokasi organnya. Nah, kemudian hmm. dokter tersebut akan mengirim surat rujukan untuk dokter PA melakukan tindakan biopsi. Oke, oke, Nah, nanti dari biopsi yang kita lakukan itu akan diambil sampel cairan yang untuk keperluannya untuk diagnostik. oke. Oke, sebentar dok. Ada yang testimoni dokter Putri memang terbaik. Siapa nih? Dari siapa nih? Dokter Putri memang terbaik. Dari Eneng Nia. Siapa tuh Ma itu Eneng Nia tuh Ma?
Yang Siapa nonton. tuh? Kirain suami saya, bukan ya? Iya, Dokter Putri ini memang terbaik karena setahu saya beliau juga beberapa kali pembicara internasional. Betul ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah Sakit Kanker Darmais bangga untuk itu. Nah, sahabat Darmais, kita membuka pertanyaan dari Anda semuanya. Silahkan Anda menyampaikan pertanyaan, Dok. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan saya ingin nanti Dokter Putri siap menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Darmais untuk tadi yang awam menjadi paham, kan gitu ya. Dok, Mudah-mudahan bisa kalau menjawab. sekarang saya mau yang soal pasien. Halo dokter, sehat terus ya dari Evi Indah. Michi Komerita, Dokter Putri the best. Wah, semuanya pujian. Boleh sekali-kali hostnya the best gitu loh. Ya masa ya. Oke, Dok, kalau gitu, kalau saya sebagai pasien, bisa nggak saya datang ke patologis, ke dokter PA untuk dok, saya mau periksa patologi anatomi. Bisa nggak, Dok? Ya, jadi kembali lagi sebenarnya pasien ini menjadi klien kita atau klien dari dokter yang penanggung jawabnya gitu. Karena kalau Hmm. misalkan pasien ini sudah berobat ke dokter klinisi gitu, maka ya eh, kita di sini adalah klien kita adalah dokter, sehingga pemeriksaan itu rujukan kita terima dari dokter, hasilnya pun juga kita serahkan ke dokter untuk dokter tersebut menjelaskan ke pasien. Oke, oke, oke. Jadi memang sahabat Darmais bisa saja pasien itu mendapatkan tindakan dari dokter PA, tetapi tetap rekomendasi atau rujukan dari dokter lain. Jadi yang saya mau garis bawahi di sini dari paparan dokter Putri adalah patologi anatomik itu merupakan baku emas dari pemeriksaan diagnosis kanker gitu ya dok ya. Ya. Artinya seseorang untuk sampai diputus, diponis kanker, menderita kanker, itu harus melewati pemeriksaan patologi anatomik. Apakah begitu yang dimaksud? Betul. Nah, pemeriksaan patologi anatomik itu kan juga bertahap ya Pak ya. Jadi sampai Hmm. pada tadi biasanya kita melakukan pemeriksaan dasar untuk menentukan apakah seseorang ini terkena kanker apa enggak. Nah, tapi kan sekarang ilmu kedokteran berkembang. Berkembang. Jadi nggak cukup cuman itu gitu. Nggak cukup pasien itu cuma dapat diagnosis, ya pasien ibu kanker payudara. Tapi dia mau tahu Hmm. dong, saya eligible nggak sih dikasih terapi A, atau dokternya mungkin ya mau tahu gitu. Ini pasien saya kanker Hmm. payudara, saya mau kasih Hmm. obat A, kira-kira ada efeknya nggak buat pasien? Nah, sehingga perkembangan itu juga berdampak ke perkembangan kita di patologi anatomi. Jadi Hmm. berkembanglah pemeriksaan-pemeriksaan seperti imunohistokimia, patologi Hmm. molekuler yang Wah. bisa melihat, ya, yang bisa melihat sifat individu dari kanker tersebut pada seorang pasien. Jadi bisa Oh, jadi berarti di sifatnya jadi waktu personal banget dong ya? betul, karena kita arahnya ke Heeh. personalized medicine. Jadi pengobatan yang terindividualisasi khusus untuk satu orang itu. Nah, gimana caranya? Nah, kita cek tuh dengan pemeriksaan imunohistokimia misalkan ya, atau Hmm. patologi molekuler. Kira-kira pasien ini punya nggak sih penangkap untuk obat A misalkan? Oh, ternyata Heeh. pas kita lakukan pemeriksaan nggak ada negatif. Nah, itu menjadi informasi yang sangat penting buat klinisi. Jadi Heeh. ngapain ya, apalagi misalkan dibiayai oleh BPJS gitu ya. Nanti Heeh. negara udah biayain, ternyata kita udah tahu sebenarnya kalau pasien ini nggak akan memberikan respon yang bagus jika diberikan terapi A. Heeh. Melainkan Heeh. harus dengan terapi B misalkan. Gitu. Jadi lebih ke arah Oh, sekarang eranya sudah ini ke arah menarik, sana. Dokter Putri. Artinya pemeriksaan PA itu bahkan memang bisa memberi suggest, saran bagaimana supaya terapi itu bersifat personalized. Karena setiap orang memang sebetulnya punya sel kanker dan penyakit yang berbeda. Sama-sama sakit kanker, tapi beda orang, beda terapi. Begitu maksudnya, Dok ya? Betul ya, Wow, selain keren untuk banget membantu tuh. menentukan terapi dari pemeriksaan yang seperti imunohistokimia atau patologi molekuler ini, kita juga bisa menggambarkan sebenarnya Hmm. perjalanan penyakitnya itu ke depannya pasien seperti apa. Nah, Oke, ada Dok. penanda-penanda tertentu yang dia berkaitan dengan sel tumor yang lebih agresif atau sel tumor yang lebih pelan-pelan aja nih jalannya nih gitu, survivalnya bagus seperti itu.
Ini yang menurut saya jadi orang awam jadi makin ngerti kenapa jadi urgent, jadi penting kenapa kita mesti mengerti patologi anatomi karena ternyata itu bisa mengarahkan kita terapi yang tepat, pengobatan yang tepat buat kita. Kan gitu. Betul. Dok, saya mau siap menjawab pertanyaan? Insya Siap? Allah. Oke. Kalau siap, dokter bisa jawab nanti dapat sepeda, oke? Oke, terus saya ke atas ya Pak Ambil. Atau umroh jika mampu. Saya baca dari yang awal ini. Dari Suko 2017. Saya nggak tahu Suko siapa ini. PA yang terbaik di dunia mana? PA yang terbaik di dunia di mana ya Pak Anjari dan Dokter Putri? Coba jawab dok. Saya tetap aja nih yang jawab. Lo nggak tahu lah. Kalau saya yang jawab repot ini urusannya. Di rumah sakit kanker Darmais itu. Iya, Oke. rumah sakit kanker Darmais dong. Ya, sahabat Darmais ini tidak promosi, tetapi saya ingin mengatakan sebuah fakta. Rumah sakit kanker Darmais adalah pusat kanker nasional atau National Cancer Center. Dan PA-nya, kepala layanannya ada nomor Dr. Rizky Ivandriani Putri. Kalau bicara rumah sakit kanker Darmais, dok, apa yang membedakan pemeriksaan patologi anatomi di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional? Oke ya. Apa yang membedakan? Kita punya SDM, saya punya tim dokter spesialis PA yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Ada berapa dok? Ada berapa kita? Kami bertujuh sama saya. Seven. The Magic Seven. Ya, 7 dan cantik semua. Soalnya perempuan semua. Sayang ya, nggak ada yang pria. Oke, terus apa lagi dok? Oke, kita punya selain dokter PA, kita juga punya biolog, kita punya teknisi yang mereka juga sudah lama di sini mengerjakan kasus-kasus kanker, sehingga dalam processing atau persiapan jaringan mereka sudah sangat terlatih. Itu dari segi SDM. Kemudian dari segi peralatan atau infrastruktur, kita juga memiliki alat-alat yang tercanggih yang mendukung kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang up to date. Nah, selain itu yang paling penting nih ya Pak Anjari ya, kita juga punya layanan dengan waktu tunggu yang cepat ya. Boleh nih disandingkan dengan rumah sakit lain nih. Waktu tunggu yang cepat. Tunggu yang cepat. Enggak, saya ulang dulu dok. Iya. Waktu tunggu tercepat, oke? Tercepat mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi kalau cepat saya bisa mengklaim. Oke. Ya kalau enggak nanti saya tanya dokter Putri lah bahwa kita memang punya waktu tunggu yang cepat lah gitu ya. Waktu tunggu yang cepat, kemudian panel ya, kalau kita bicara pemeriksaan imunohistokimia, itu kan kita ada panel ya, atau kelompok pemeriksaan. Biasanya untuk diagnosis suatu kanker, itu nggak cuma satu yang diperiksa, kita periksa beberapa penanda, ya kita lakukan itu panel. Kita memiliki panel yang cukup lengkap ya di Indonesia. Nah, kemudian pelayanan kita ini juga terakreditasi. Terakreditasi internasional ya, saya tahu tuh. Gak usah disebutkan brandnya dok. Yang penting internasional. Dok, saya penasaran sebetulnya bisa ditunjukkan nggak sih apa ya, contoh atau kayak apa sih pemeriksaan patologi anatomik gitu loh. Jadi soalnya ini barang langka nih. Tadi kan ada pemeriksaan scanner atau apa, ada yang bisa ditunjukkan nggak dok di sekitaran dokter gitu? Ya kebetulan nih. Dan di ruangan flat scanner ini saya ada. Jadi kalau pemeriksaan patologi anatomi itu kan yang kita terima itu kan berupa sampel jaringan ya Pak ya, atau sampel cairan. Nah, sampel jaringan itu kan nggak kebayang ya jaringan itu terus kita bisa baca kayak apa gitu. Kita juga mikirnya itu kayak potongan daging gitu kan. Jadi iya betul. Ya, walaupun yang kita terima itu bentuknya jaringan, tapi karena ini bagian dari tubuh manusia, maka kita bekerjanya juga kayak dokter operasi gitu. Jadi saya selalu tanamkan ke teman-teman gitu ya, bahwa yang kita tangani ini bagian dari tubuh manusia. Tubuh gitu. Manusia, jadi harus diperlakukan dengan manusiawi dan terhormat ya. Jadi bukan hanya sekedar daging gitu ya, atau cairan. Nah, dari jaringan tersebut
biasanya akan dilakukan persiapan untuk jaringan Mm-mm. tersebut bisa diproses dan dibaca oleh seorang dokter patologi. Persiapannya Mm-mm. dari mulai pemilihan atau sampling dari jaringan Mm-mm. tersebut. Jadi jaringannya kalau 10 cm ya kan nggak mungkin kita proses semua. Jadi Mm-mm. teknisi atau dokter PA itu harus memiliki kemampuan untuk sampling. Kira-kira mana nih bagian yang mencurigakan atau bagian yang representatif. Dari Oh, mulai jadi kalau ada 10 senti jaringan, itu dokter PA harus menentukan pas bagian mana yang diambil, gitu kan, Dok? ya, jadi kalau kita sih secara ukuran ya biasanya sampling itu dilakukan tiap 1 cm. Jadi setiap 1 cm Oh. jaringan, 1 cm itu harus diambil satu perwakilan dari daerah tersebut. Hmm. Tapi kita juga bisa melihat nih, misalkan di satu jaringan itu kok ada bagian yang kayaknya permukaannya kok nggak rata nih, nggak sama kayak yang Nah, lain. Atau warnanya lebih coklat misalkan. ah, Nanti kita kan ah, ah. curiga tadi kok sama sebelahnya kok beda Beda diambil gitu. gitu ya. Ya, jadi keahlian atau pengalaman pemilihan sampling jaringan seperti itu yang karena kita di sini kasusnya banyak tumor atau kanker, jadi itu makin terlatih gitu karena kita tiap hari kayak Oh udah melihat iya sih kayaknya bagian betul. ini nih, gitu sampai secara Itu yang mata menjadikan keunggulan dong dari oh iya, kanker darah mayat karena banyak iya, kasus sehingga makin ahli gitu ya. iya Ngomong-ngomong dokter betul. Putri udah berapa ribu kasus? Berapa ribu ya? Saya yang jelas sih lebih dari 5.000. Saya mesti Wow, lihat, mesti lihat notebook. Enggak dok, tapi tolong buktikan dong dok tadi jaringan tadi kayak apa Ya. bentuknya ada Nah, bisa? tadi setelah dilakukan persiapan, maka jaringan itu supaya dia bisa dipotong dan dijadikan lembaran ya di slide itu, dia harus ditaruh di kayak lilin ini nih Pak. Nih ya. Coba dok agak lebih jelas lagi. Oh kayak lilin ya, dia di dalam kayak lilin Ya, ya. tuh. Ya, Turun chaos dikit ini dok, ya. turun dikit. Hmm. Oke betul, Nah, oke. ini juga warnanya juga beda-beda. Ini biarsanya Itu tergantung apa dok dari namanya dok? Itu slide-nya ini itu namanya namanya. blok parafin. Oh blok Jadi parafin. ya, PA itu punya beberapa arsip ya. Jadi yang penting di patologi anatomi itu adalah archiving juga, pengarsipan. Kita punya beberapa arsip. Nah, ini namanya arsip blok parafin. Dia bisa macam-macam nih warnanya, tergantung dengan biasanya jenis pemeriksaannya atau Oh, layanannya, jenis layanannya seperti itu. Nah, itu kenapa harus warna ditanam menentukan itu di ya, bukan karena kesukaan milih warna apa gitu enggak? iya, kalau saya jadi sukanya milih ini terus ntar Iya, karena biru. saya baru menebak dokter suka warna biru kayaknya. Karena tadi pertama yang tunjukkan warna biru soalnya. Iya. Nah, kenapa harus ditanam di lilin ya? Namanya blok parafin supaya dia itu kan kalau jaringan itu kan lunak ya Pak ya dia ya eh, nggak keras gitu. Nah, kita akan kesulitan untuk memotong dalam bentuk lembaran untuk nantinya ditempel di ini nih, slide. Apalagi? Oh, beda lagi. Hai, itu kok kayak 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 kalau di mikroskop ya, Dok? Memang Iya. apa-apa Dan patologi ini anatomi kok kayak yang di dan ini mikroskop waktu saya sekolah dulu? iya. Iya, mikroskop sekarang kan udah range-nya udah panjang ya dari mulai Banyak. mikroskop cahaya Heeh. sampai ke slide scanner. Itu yang ditaruh di bawah mikroskop itu. Betul. Nah, ini Oh, oke. ukurannya nggak tebalnya ini nggak mili Pak, ini mikron. Jadi memang sangat Hmm. tipis gitu sehingga dibutuhkan permukaan yang keras. Makanya tadi dimasukkan ke dalam yang namanya parafin atau lilin supaya Oke, bisa Dok. dipotong dengan ketebalan yang tipis. Oke, pelajaran biologinya selesai. Anggaplah biologi dok. Saya dulu sekolahnya kayak itu biologi. Ternyata kayak gini gunanya dulu soal belajar biologi. Nyesel saya dulu belajarnya males. Tahu gitu kan saya bisa jadi dokter patologi anatomi kalau tahu gitu. Dok, saya akan bacakan pertanyaan dok. Time to Ya. question and dokter menjawab pertanyaan. Dok, dari ending WDYTM. Dok, jika saya diambil jaringan metas, apakah sangat representasi karakternya dengan jaringan tumor intinya? Oke. Metas itu maksudnya metastasis ya Pak ya, atau Iya, penyebaran. oke. Ya, jadi Apa itu cocok dengan ininya? Silakan dok. oke, jadi pada suatu tumor ganas ya, atau mungkin kalau orang awam kenal kanker, itu ada kemungkinan dia akan menyebar ke kelenjar getah bening atau yang lebih jauh lagi ke organ-organ lain.
seperti Heeh, hati, tulang, otak gitu ya. Nah, kalau ditanya heeh. apakah bisa merepresentasikan tumor primernya, tentu Primernya, bisa, karena heeh. kan yang pindah Oke. ini kan tumor yang sama gitu. Tumor yang Hmm. sama, dia jalan masuk ke pembuluh darah. Nah, tadi satu lagi sifatnya sel kanker itu yang bandel itu adalah dia tuh bisa menembus masuk ke pembuluh darah, jalan kemana-mana, sehingga dia keluar, masuk ke tempat lain, dan tumbuh di Heeh. situ. Itu yang kita Oke. kenal dengan metastase atau penyebaran. Nah, tentu bisa merepresentasikan tumor Tumor primernya, karena itu aslinya adalah sel ya. yang sama. Iya, Oke. namun karena perjalanan ini kan membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu dari tumor primer menyebar itu kan membutuhkan waktu. Nah, Hmm. seiring dia berjalan ke tempat lain atau melakukan penyebaran, ini sangat mungkin sifat-sifatnya ini berubah gitu. Yang Oke. tadinya mungkin ganasnya itu tengah-tengah gitu ya, pas dia jalan dia jadi lebih ganas, Lebih bisa juga. lunak. Oh, Tuh. mungkin ya. Makanya Oke, kalau tapi misalkan poinnya ditanya, bahwa meskipun di metastasis itu tetap merepresentasikan seperti tumor primer gitu ya. betul, ya. Tapi Hmm. kalau kita mau melakukan pemeriksaan yang tujuannya misalkan mencari penanda tumor tertentu, dan Hmm. dua-duanya ada, nih, tumor primernya masih ada, tumor Hmm. yang penyebarannya masih ada, maka kita prefer untuk memilih dari yang tumor primer, karena itu Primer, oke. menggambarkan sifat aslinya. Aslinya. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya banyak, Dok. Jadi saya harus lebih cepat. Saya nggak tahu tim saya ini udah tinggal berapa menit lagi ya, karena waktunya memang nggak banyak. Dok, dari Mimin, Yumini, dari grade 3 jadi grade 2 bisa berubah ya, Dok? Iya, bisa. Bisa Ya, tadi ya? kan grade itu kan menggambarkan ini ya, agresivitas dari penyakit. Jadi kalau Heeh. grade-nya turun atau grade-nya naik gitu, ya menggambarkan juga perjalanan penyakitnya seperti apa. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Ini awam, Dok, tapi penting lah kayaknya. Dari Atala Batrus. Maaf, Dok, kalau tanpa rujukan, lalu kita langsung mau melakukan pemeriksaan, apakah dalam diri kita terdapat sel yang kanker berbahaya atau tidak? Artinya bisa atau enggak itu tanpa rujukan, Dok. Untuk tahu bahwa ini kanker atau tidak. Bisa nggak sih, Dok? Iya. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaan Pak Anjari tadi ya. Iya, tapi kan jauhan. Jangan, ya, sebaiknya sih pasien datang dulu ke dokter yang terkait dengan keluhannya. Karena kami di patologi anatomi ini lebih bermain di bidang diagnostik. Seperti itu. Jadi kami biasanya menerima rujukan. Jadi kan penilaian pasien itu kan komprehensif, nggak hanya gambaran patologi anatominya. Kalau datang ke dokter klinisi terlebih dahulu, maka bisa dilihat secara komprehensif, gambaran radiologinya seperti apa, eh, manifestasi klinisnya seperti apa. Oke. Nah, baru dari situ kan ada arahan nih. Wah, ini kira-kira kayaknya arahnya ke tumor ganas nih. Coba kita minta konfirmasi ke teman sejawat patologi anatomi. Oke, terima kasih Dok. Sahabat Darmais, silahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan di chat pertanyaan, jangan di komentar ya. Saya agak kesulitan mencari pertanyaan kalau di kolom Karena komentar. dia main-main. Jadi naik-naiknya susah, jarinya kegedean Dok, maklum. Saya akan tanya dari yang sudah ada. Dok, dari ini saya pilih ya, dari Grace Steph. Saya baru belajar dok, pada kanker payudara ada gambaran PU de orange. Itu bagaimana ya dok? Saya nggak ngerti sih saya juga. Silakan dok. Iya, pedorang itu dia manifestasi klinis pada kulit ya, biasanya pada kanker Hmm, payudara. Nah, itu hmm. dinamakan pedorang itu karena dia seperti kulit jeruk. Jadi bisa tahu kan ya, kulit jeruk itu kan Boleh dia kayak jeruk ya. berkerut Keriput-keriput. tebal ya. Heeh, Nah, tebal dan berkerut-kerut gitu ya. Nah, itu biasanya karena ada karena si sel tumor ini membesar, membentuk benjolan yang menghambat cairan ya, atau cairan limfatik, sehingga di situ terjadi bengkak. Jadi pudorang itu sebenarnya adalah pembengkakan lokal di bawah kulit payudara itu karena Oke. aliran
limfatiknya itu terganggu karena adanya tumor yang besar. Ya, dia manifestasinya itu payudaranya itu seperti kulit jeruk. Oke. Nah, itu bisa menjadi penanda. Jadi kalau pasien mendapati Gejala gambaran itu, seperti itu, ya, nah harus segera ke dokter. Karena kan nggak normal tuh, ya kan? ya, tapi belum tentu itu kanker gitu kan? Belum tentu, ya. Ya nanti perlu diperiksa sampai patologi anatomik kan gitu sebagai Betul. bakuman. Pertanyaan lanjutan dok, dari Hairil Lanwar, apa saja sampel atau cairan yang diambil di dalam tubuh jika kita memeriksakan PA? Apa saja Oke. sampel atau cairan yang diambil di dalam tubuh jika kita memeriksa PA? Ya, tentu tergantung dari keluhannya apa. Kalau misalkan tadi ya, ini berarti antara jaringan atau cairan. Cairan Cairan. juga tergantung. Ya, cairan juga tergantung. Misalkan keluhannya itu di kandungan, organ kandungan, maka cairan yang diambil itu adalah cairan yang biasanya keluar dari organ genitalia wanita ya, atau organ kandungan. Kalau misalkan sampel, misalkan keluhannya itu ada batuk ya, misalkan tadi batuk atau yang mengarah ke kanker paru misalkan, maka cairannya diambil dari saluran nafas. Beda lagi, jadi tergantung dari keluhan pasien apa. Nah, dari situ kita mengambil sampelnya atau Ya, spesimennya. kasusnya ya, tergantung kasusnya ya dok ya Betul, tentunya. ya, tergantung kasusnya. Oke, lanjut dok. Ini kayaknya dokter memang lancar banget ya. Jadi nanti sepedanya silakan diambil dok ya. Bener semua soalnya. Dari Diene Nur. Sejauh ini kasus kanker apa yang paling sulit didiagnosis dok? Nah ini menarik nih. Jadi selama pengalaman Anda yang 5.000 kasus tadi, kira-kira kasus kanker apa yang PA-nya sulit sekali di ini? Ayo jujur aja lah dok, jujur aja. Iya. Coba. Oke, kalau ngomong organ ya, kalau ngomong organ, menurut saya yang susah itu adalah spesimen dari otak dan sumsum tulang. Itu paling susah karena barangnya Sumsum kecil, tulang ya dok ya? iya, barangnya kecil dan sehingga kita kan pemeriksaannya terbatas ya. Kalau misalkan benjolan yang di permukaan gitu ya, itu kan kita bisa dapat sampel yang besar gitu ya. Tapi kalau Oh, otak kan juga nggak iya. mungkin banyak-banyak diambil. Gitu. Dan memang Sumsum cara tulang ngambilnya aja susah ya dok ya? napinya aja susah, setengah mati operasinya gitu. Jadi kita tambah stres kan, ini udah barangnya kecil, ini kalau nggak bisa diagnosis kasihan dokternya udah Iya. susah-susah Udah operasinya. terlanjur diambil, ternyata nggak bisa ketemu ya Betul, kan? iya. Mm. Iya, Nah, iya makanya betul. itu saya mau sampaikan juga bahwa PA ini juga ada perannya untuk diagnosis intraoperasi. Nah, jadi Iya. nggak cuma menerima spesimen setelah dilakukan biopsi atau operasi, tapi kita juga bisa memberikan informasi di tengah-tengah operasi. Gitu. Jadi, Oh, menarik juga. Jadi ya, kebayang dok contohnya, ya. Jadi ada operasi, dokter PA di sebelahnya langsung memberi informasi ke dokter klinisi gitu. ya, jadi pada saat operasi itu diambil sampling jaringannya, kemudian dikirim ke kita dan ditunggu tuh cepat. Jadi dalam Oh, 15 menit kita harus bisa memberikan keputusan, harus memberikan diagnosis gitu. Nah, oh, contohnya tadi keren pada juga operasi ya. tumor otak Itu gitu. di Karena Darmais ada tuh dok. Di ada, Darmais ada. ada ya. Nah, jadi Oh. nanti pada saat operasi kita akan dikirimkan jaringan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pelaporan dalam waktu yang ditunggu gitu. Karena kan pasiennya dalam kondisi terbius, dokter Iya. bedah membutuhkan informasi apakah terkait dengan luas operasinya, kemudian apakah sampling jaringan yang diambil sudah representatif atau belum gitu. Jadi satu lagi Iya. peran KPK di situ. Jadi bisa Jadi membantu lebih efisien ya, lebih optimal. betul. Jadi keputusan yang Betul. diambil intraoperatif itu ya berbasis dari pemeriksaan di patologi anatomi. Ini saya pertanyaan terakhir yang dari sahabat Darmais, Dok. Karena banyak, cuman saya waktu kayaknya. Dokter Putri, bisa nggak ya kalau biopsi di Rumah Sakit Provinsi di Jawa Tengah, tapi lab PA-nya di RSKD, di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi biopsinya di rumah sakit lain, tapi pemeriksaannya di kita. Bisakah? Bisa, karena kita ini kan pusat rujukan nasional ya, Pak. Iya. Jadi kita pusat rujukan nasional,
sehingga dan kita menerima itu dan itu sudah kita lakukan gitu ya, kita sudah menerima banyak pemeriksaan yang pengambilan sampelnya dilakukan di daerah. Nah, kemudian karena di daerah tersebut mungkin belum memiliki alat Sarana ya dan untuk sumber pemeriksaan daya yang tersebut atau ya prosedur belum menguasai prosedurnya, maka itu dikirimkan ke Darmais. ya begitu ya Pak Hergias, jadi bisa. Dan kita memang kerjasama lah, maka selalu ada perjanjian kerjasama rumah sakit kanker Darmais dengan rumah sakit apa untuk pemeriksaan diagnostik, salah satunya adalah patologi anatomi. Dan Dr. Rizky Vandriani Putri ini adalah kepala koordinatornya patologi anatomik. Dokter Putri, kita di jelang-jelang akhir nih, jelang akhir saya khawatirnya kita tiba-tiba putus nanti. Dari pengalaman Dokter Putri ada nggak cerita? Karena namanya Dharma Story, jadi Dokter Putri harus cerita terakhir kesan, pengalaman yang menarik ketika ngintipin jaringan dulu dok. Ada kesan apa dok? Ada cerita yang menarik nggak kira-kira? Kesan, ya mungkin yang kadang buat kita deg-degan gitu ya, kan kita kan menerima pemeriksaan rujukan gitu ya, yang kadang mungkin sudah didiagnosis sebelumnya oleh dokter atau mas jawab PA kita yang lain gitu. Nah, kadang-kadang itu yang kita lihat tuh nggak sesuai gitu ya, atau dengan dugaan klinisi itu kok nggak sesuai gitu. Nah, itu kan kita lakukan biasanya kita lakukan pemeriksaan inter-observer, jadi kita lakukan pemeriksaan bersama-sama gitu. Dan ternyata setelah kita sampaikan gitu ya hasil pemeriksaan, ya kadang di luar dugaan itu justru membantu mereka gitu, bahwa ternyata diagnosisnya itu sesuatu yang mereka nggak sangka-sangka gitu. Jadi misalkan curiganya nih pasien kanker gitu ya, pasien udah diedukasi bahwa ini kemungkinan ke arah kanker gitu. Nah ternyata setelah diperiksakan PA, kok ternyata kita lihatnya cuma infeksi gitu. Nah ini kan kanker gitu ya? Bukan kanker gitu. Ternyata kalau kayak gitu langsung bersyukur dok. Langsung ya, sujud syukur. Jadi kadang-kadang ya kitanya tuh ini kok nggak yakin ya gitu, nggak sama dengan dugaan klinisi, tapi sebaliknya justru informasi yang kita berikan itu merupakan suatu informasi yang penting gitu buat klinisi dan bisa mengubah tata laksana penerimaan dari pasien. Oke. Ya, pertanyaan terakhir, ini saran pesan buat sahabat Darmais, pasien rumah sakit kanker Darmais atau orang awam, apa yang kira-kira nasihat seorang dokter Putri kepada kita terkait patologi anatomik ataupun kanker, boleh? Iya, kalau kita kan pengennya kan jangan sampai kanker gitu ya, jangan sampai sudah terjadi kita berobat ke Darmais gitu. Tadi seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa kami di patologi anatomi itu sangat mensupport deteksi dini kanker. Jadi sebisa mungkin sahabat Darmais kalau sudah mulai ada keluhan atau ketidaknyamanan atau ada yang beda nih dari tubuhnya, itu jangan ragu untuk segera memeriksakan. Walaupun hasilnya nggak ada apa-apa, tapi lebih baik kita waspada. Dan ada tumor-tumor atau kanker-kanker tertentu yang sebenarnya kita bisa loh mencegah gitu ya supaya nggak terjadi, yaitu dengan ya melakukan deteksi dini yang rutin gitu ya setiap tahun atau sekian tahun sekali, yang nanti akan disupport juga oleh teman-teman dari patologi anatomi untuk pemeriksaannya. Contohnya seperti pemeriksaan pap smear gitu ya, atau pemeriksaan lain. Iya, jadi saya kepancing sebelum tutup tadi. Dok, kalau gitu gimana kalau deteksi dini, kan pap smear tadi, jadi saya ingatnya deteksi dini tuh. PA dan deteksi dini relevansinya seberapa kuat jadinya? Iya, kita mensupport sekali deteksi dini gitu. Jadi jadi kita kan di Darmais ada ya untuk unit deteksi dini ya khusus gitu, dan pemeriksaannya banyak, nggak cuma PA gitu ya, pemeriksaan yang mensupport untuk deteksi dini ini gitu. Tapi kita di patologi anatomi itu juga mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian, angka insiden kanker. Ya diantaranya dengan itu kita temukan lesi itu sedini mungkin. Oke. Sahabat Darmais, kenapa saya ngomong deteksi dini? Kita akan obrolin deteksi dini pada episode berikutnya. Ya kan gitu. Siapa tahu kita bisa ngundang dokter Putri atau dokter lain yang memang spesialis deteksi dini atau yang memang berkompeten dalam deteksi dini. Setuju dokter Putri?
Setuju banget, penting itu. Oke, kalau begitu terima kasih Dokter Rizky Ivandriani Putri, spesialis patologi anatomik, koordinator pelayanan patologi anatomik Rumah Sakit Kanker Darmais. Selamat sore Mantap. dokter, selamat bertugas. Senang Sore Pak bisa Andi, terima ngobrol kasih. langsung dengan Anda sore Ya, ini. Tentu sahabat iya. Darmais juga akan senang sekali. Sampai ketemu Ya. dok. Terima kasih Pak Andi, selamat sore. Selamat sore, waktunya ngopi lah kalau sore-sore gini. Oh iya, Oke, sampai siap. ketemu lagi dok. Ya, Selamat sore ya. Oke sahabat ya. Darmais, demikian tadi obrolan kita dengan Dokter Putri membahas soal mengenal pemeriksaan patologi anatomik sebagai baku emas diagnosis kanker. Jadi sahabat Darmais, simpulan kita secara awam saya mau sampaikan bahwa bagi Anda, keluarga Anda atau siapapun yang mungkin menderita penyakit kanker, ada sebuah pemeriksaan sampai sebelum ada vonis kanker itu atau kemudian gejala-gejala yang ada. Misalnya tadi kita diskusi soal Ibu Ferawatin Fajrin yang menderita kanker paru. Ada gejala misalnya batuk kronis, batuk berdarah. Namun gejala-gejala itu harus nanti jika benar, itu tanda-tanda awal saja ya. Untuk menegakkan diagnosis bahwa itu kanker atau bukan perlu pemeriksaan patologi anatomik. Rumah Sakit Kanker Darmais memiliki layanan patologi anatomik dapat dari biopsi, tindakan dan lain sebagainya tadi. Karena sebagai pusat kanker nasional tentu memiliki pelayanan yang baik, yang unggul, dan itu diperuntukkan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia. Dan yang penting adalah mencegah atau mengenali lebih dini soal penyakit kanker. Saya Anjari, sampai ketemu minggu depan pada IG Story atau live IG Story Dharma Story pada episode berikutnya. Tadi saya janji mungkin minggu depan kita akan mendiskusikan soal deteksi dini. Terima kasih, selamat jalan kalau teman-teman yang sedang pulang atau melanjutkan pekerjaan di kantor Anda. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari penyakit COVID dan penyakit lain. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.